Kita kesempatan yang mulia ini kita badhe mengawali mengingatkan badan kula piyambak lan Bapak Ibu sekalian tentang pentingnya bab toharoh, bab wudu. Miftahus shalah al wudu. Kuncine wong salat itu wudu. Nek wudune betul, salatnya betul. Nek wudune salah, salatnya tidak sah. Adanya sholat wudhu niki kita wudhunya mboten sesuai dengan syariat yang ditentukan, maka ada yang masih belang sing kudune dibasuh ternyata kok tidak dibasuh, maka bisa sholatnya bisa kurang sah. Yang Nabi SAW dulu pernah melihat ada seseorang yang nembe sholat yang dilihat oleh Nabi itu sikilnya belang, sikilnya belang sak duit nawan karena dereng kewasuh wudu, maka suruh membatalkan sholat, mengulangi sholatnya diawat dengan wudu kembali. Namun kok sholat ini termasuk ciri-ciri wanita penghuni surga. Nah, gitu. Salah satunya apa? Wong kuwi wong putri wong seistri itu nek ninggalkan sholat 5 waktu, salah satunya apa? Istri calon penghuni surga. Baru calon ini insya Allah. Soalnya nek mboten calon iki nanti kesusu mungkin kita. Calon penghuni surga. Salah satunya. Yang pertama adalah diantaranya adalah syarat-syarat wudu. Walaupun sudah bertahun-tahun nindakaken wudu ning mboten nonton, tidak ada salahnya kita pelajari lagi nih. Sing umpama pun saged semakin mantep. Nih. Sing enten kurang sithik-sithik ben semakin sempurna bener. Nah niki. Tur yo nek mempelajari ilmu itu mboten enten rugine. Maka akan mendapatkan doa para malaikat. Doa rahmat, doa ampunan. Maka ini diantara keutamaan menuntut ilmu, sebagaimana juga sabda Nabi, thalabul ilmi, qala Rasulullah, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi seluruh kaum muslim dan muslim. Yang pertama adalah niat. Ini niat itu penting. Walaupun jenengan gerakannya wudu neng niatnya tidak wudu, tidak sah wudunya. Niatnya lembaso wudu neng men ngedem awak. Nanten mboten, wah iku kok awane panas banget iki. Lembaso kaya wong wudu neng tidak niat wudu, wudune tidak sah. Artinya apa? Harus punya niat. Itu untuk membedakan apa? Ini lembaso ki baso karena wudu atau lembaso itu menggo ngedem awak. Ya kan? Karena apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Monggo kita waos qala Rasulullah. Monggo. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya segala amal bergantung pada niatnya. Niat itu penting. Jenengan dahar nek niate men wareg meng oleh warak. Nggih. Ning nek niatnya karena ibadah, karena supaya nanti ibadah men sehat dengan dahar oleh double ganjaran. Yo wareg yo nggo ibadah. Gimana? Nah, maka niat itu penting banget masalahnya. Dan tidak pernah disyariatkan melafalkan niat. Karena tidak ada dalil yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menganjurkan nawaitu wudu'a dan sebagainya. Ini ternyata ya dicari dalilnya tentang nawaitu kok saya belum menemukan. Tapi niat itu letaknya di dalam hati.
ada sebagian nenggih kalau ada orang yang nawa itu, kira-kira jangan, nanti tidak malah marah. Nanti malah jadi ukhuwah Islamiyah goro-goro ngelingke nanti malah menjadi apa? Menjadi mungsuhan. Aku tuh yo ini ngaji dan lain-lainnya. Pokoknya monggo saja, yang penting kita ngajarkan bahwa niat itu letaknya di dalam hati. Kalau ada dalil tentang nawa itu udah monggo saja. Ini selama ini kok kalau dereng nemokken dalil sing kudu nggih napa nawa itu. Tapi ini masalah niat itu masalah yang apa sensitif gitu. Kok ndak masa beda ini jangan gitu, ndak golek uceng kelangan. Tapi monggo tenang pilih monggo. Tapi niatnya adalah di dalam hati. Kemudian setelah niat mau wudu baru mengucapkan tasmiyah. Tasmiyah ini kan apa? Bismillah, minimal bismillah. Mau tambah bismillah mungkin boleh, tapi minimal apa? Bismillah. Sudah niat bismillah terus. Nah itu. Bismillah. Yaitu mengucapkan bismillah karena ada hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ben untuk baca sholawat ala Nabi ya, ben nggih mboten ngantuk gitu. Nah ya ini kan kita turu ki benak pati. Liar-liar ya. Pernah kena angin ini semilir gitu. Bar ngunjuk, bar dahar kita pon anteng ya. Nah, tinggi lagi kayak angin sepoi-sepoi ini. Betul. Jadi SMP sudah makan pulas. Kecuali nek SMP sudah makan pusing. Lah ngapa bayar? Bayar nih. Monggo qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la salata liman la wudu'a lahu wala wudu'a liman lam yadhkurismallah alaihi. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ki pun nanti sok maca ngeten mboten? Arang-arang nggih. Pun ping pinten maca ngeten iki? Nek ra ngaji nek arang-arang buka to niki. Wong arep buka wis ndruyuk. Mboten. Arep buka wis ndruyuk, maka beruntung wong ngaji niku nggih. Maka jangan sampai pudar ngaji dengan usia. Usia boleh tua, semangat harus muda. Nah, gitu. Gimana? Jenengan tuh ngalahke semangatnya anak-anak muda. Ya. Ada anak muda yang mau ngaji itu sudah 14 gitu. Tetapi jenengan mengalahkan anak muda. Jadi diantara apa? La sholata, tidak sah sholat lima la wudu'alah, orang yang tidak punya wudu, tidak wudu sebelumnya. Jadi harus sholat kok orang wudu, tidak sah. Kecuali nek sakit boleh dengan diganti dengan apa? Tayamum. Ini diantara. Ini dalam keadaan kita bicarakan dalam keadaan normal. Normal gitu sekalian. Normal. Dan tidak sah wudu dan wala wudu alima lam yadhkurismallahi alaihi, dan tidak sah wudunya bagi orang yang tidak menyebut bismillah. Terus mengke mulai dari sekarang kalau mau wudu dengan sudah niat dulu dalam hati, apakah dengan dijaga dalam hati ini mboten sadianu ya, tetapi saya menyampaikan berdasarkan dalil mawon. Setelah Tuhan niat wudu kemudian apa? Bismillah. Yang di dalam bisa cukup bismillah, bisa ya lanjutnya. Kemudian diantara yang ketiga, ini fungsi bismillah itu selain wudu banyak. Kapan? Setiap memulai aktivitas yang baik mengucap apa? Bismillah. Yang baik itu kok napa kemawon? Nganggo baju. Pakai baju baca bismillah,
mau makan baca bismillah, mau kok bar makan terus tidur kan. Masya Allah, luar biasa. Selesai makan, alhamdulillah. Bismillah. Yang kedua muawalah. Yang ketiga adalah muawalah ini kan apa? Berturut-turut tidak diselingi dengan kegiatan yang lain. Ini memangnya bar basuh tangan atau basuh muka terus ngeliwat sikit. Berarti loh. Berarti kesuwen nih kita. Bar wudu harus berturut-turut gitu. Mantan bar masuk wajah kemudian anaknya rewel ngatak ngemi isi ya berarti kesuwen itu. Nek umpama kentekan banyu mek ngucapke apa sanyo apa mesin banyu nih gitu. Mesin banyu tek terus putune ndak apa-apa. Ini kan ora suwe niku. Nek ndak ngudok wedang, ndak ngudok. Sarapan itu berarti nggak boleh. Sing bener iki nggodhog banyu apa nggodhog wedang? Ini diantaranya muawalah. Niki dalilipun innan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusolli wa fi dhuhri qadamihil mu'atu qadri darhimi lima yusibha limaun disubiha bima'u fa amarahu nabi sallallahu alaihi wasallam ayyidal wudu'a was shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang laki-laki itu apa? Telah mengadakan sholat sedang di punggung telapak kakinya. Punggung telapak kaki itu pundi? Punggung telapak kaki ya. Kaki sing swisih dhuwur gitu. Oleh Nabi didelok ada yaitu ada sebesar uang dirham yang tidak tersentuh air wudu. Nek zaman waktu ini nek duit ki jimen zaman gambar gunung biyen kita. Pernah tinggal ini duit kericik tulisan nggih gambar gunung. Nah, kowe penate entuk napa riyen nek tahun 80 niku. Es. Ya 100 iso nggo bis barang nek dene niku. Oh, kita dikiraan. Dikiraan gitu. Ini menyuruhnya agar apa? Mengulangi wudu sholatnya. Ini diantaranya. Kemudian yang ketiga, hal-hal yang wajib dalam wudu. Yang pertama, membasuh wajah wajib. Termasuk berkumur-kumur dan membersihkan hidung. Hidung dan mulut kita termasuk wajah mboten nggih. Coba nek wajah rano irunge pripun? Wajah kalau nggak ada mulutnya pripun? Berarti mulut dan hidung berarti termasuk wajah. Jadi wajib dibersihkan. Sebelum wajah itu ingin menikah berkumur-kumur dan membersihkan hidung. Ini wajib. Mencuci kedua tangan sampai siku. Wajah itu termasuk ngeten nih, Bu nggih. Tempat tumbuhnya rambut sampai sini mubeng. Sini. Jangan ini juga wajah. Sini bukan hanya sini tok. Jangan sebagian orang membasuhnya ini cuman depan tok. Jangan. Ini pipi termasuk wajah. Coba orang itu kan di wajah itu kan di dalam pipinya barang kan kita pipinya kan termasuk pipi termasuk wajah nih wajah. Makanya Nabi Pangrahma memanggil istri beliau ya Humaira gitu, wahai pipi yang kemerah-merahan gitu. Berarti coba nek wajah rano pipine menarik betul sing delok melayu betul melayu berarti pipi apa wajah itu. Mungkin Nabi kok mengambil ya Humaira itu sekarang kan ditiru oleh para wanita nek make up pipine dinai abang gitu.
supaya apa? Ya, mungkin ya meniru Ibunda Aisyah radhiyallahu anha supaya rodo gemesi gitu. Dan jenengan gemesi apa anu? Ya, ya. Nyeneng kita apa menarik. Itu tanda apa? Mensyukuri nikmat kita ya harus dirawat. Ora ben aku ngene iki wis payu kok. Wah. Jangan. Ya sithik-sithik dikober-kober gitu. Lah ketang seminggu pisan gitu. Gimana? Niku diantara nggih. Siku. Kemudian membahas apa tangan sampai siku niku ujung tangan itu dari ujung jari sampai siku ini yang wajib. Ini harus dibasuh, diputer, jangan sampai belang. Kalau belang nanti wudunya tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, sholatnya berarti tidak sah. Karena miftahus sholat al wudu, kuncinya sholat itu karena apa? Wudu. Nah, dan perlu diketahui sekalian, dengan kita berwudu itu setiap hari dosa kita rontok. Ini setiap hari sampai tetes air wudu yang terakhir rontoknya itu. Maka wong sing rata wudu cetha ora tau rontok dosane, keporo tambah dosane. Maka ngar delok pastoran ibu-ibu niki ciri-ciri orang yang pinter wudu niki ya. Insya Allah berwudu rontok tuh dosanya. Saya ketang sidik tak jangan di dosa lagi. Pabrik macam dosa sing paling sering dilakukan sama siapa? Biasanya orang yang terdekat dengan kita. Mungkin orang tua, mungkin suami, istri, dan ibu sekalian. Kalau buat meden-meden ini loh. Penghuni surga itu rata-rata dihuni oleh para wanita. Wanita sing napa riyen ngoten gitu. Wanita yang senang melaknat suaminya. Nah, itu. Ini sana wanita kok nyenengke suaminya, oh jenengan penghuni surga. Jangan melaknat. Nah, nanti bojone iki lek apik bertahun-tahun, elek pisan ning undat-undat. Wah. Sampai ini yang apa? Wanita yang mengenal naudzubillah min dzalik. Ojo sok seneng unek-unekke napa bojone. Nabi itu sampai mengendikaken meden-meden ya. Paten sebelum dijelaskan ya para wanita ketip-ketip. Waduh, kok rata-rata wanita ya. Kok orang laki-laki ya gitu. Tapi dengan tanda kutip wanita yang seneng melaknat siapa? Suami. Karena suami kalian itu adalah surgamu dan juga nerakamu. Nah itu. Oh jenengan nek tesih gadah suami itu seneng-senenge sesuai dengan kemampuan. Mbok senenge jenengan napa kemawon nggih. Carane berdandan senenge bojone iki piye? Nah, carane masak senenge masak iki senenge apa? Dengan catatan diblonjo lho niku nggih. Gimana? Nah, bojone jenenge adalah ya harus sabar. Kula yakin kok bojone Ibu Beselon niku dalam hati kecilnya bune sakjane aku kepengin nukokke jenengan baju sing anyar-anyar. Kepengin ngejak ning rumah makan sing enak-enak. Kemicin ngejak tak sing tempat sing indah-indah. Kayak orang-orang itu loh bune. Gitu. Neng gandang kahanan ya bune. Sabar ya bune. Nah, artinya saat jadi nek jujur, suami itu kepingin nyenengke apa? Nyenengke istri. Dan sabar itu tanpa batas. Ya itu tadi. Jadi godaan itu sesuai dengan beratnya ujian. Jadi ganjaran luwih gede itu sesuai dengan beratnya ujian.
Ujian istri sing paling abot, istri penghuni surga, istrinya Fir'aun. Istrinya itu bahkan disiksa, dientepi batu, diwanas. Istri Fir'aun, padahal setia. Ning suaminya jahat hulik-hulikan. Nah, mau jahat hulik-hulikan apa? Tetapi dia itu taat kepada Allah, sabar, akhirnya sebelum wafat dia sudah dinampakkan surga. Itu. Mungkin di antaranya. Asiyah namanya. Kalau sabar, insya Allah nih aura surganya sudah nampak. Insya Allah. Masing-masing orang itu punya cobaannya sendiri-sendiri. Maka dari itu salah satu istri yang sabar yang luar biasa sampai disiksa oleh suaminya. Kalau suaminya tidak sampai plak-plak, suaminya yang senganu, nanti itu masih normal saja. Dan ini kok telah jadi ke suami istri nih gitu. Bukan butuh ya nih. Bagi orang yang sudah meninggal dunia, doakan beliau. Ya. Jadi sekalian, kalau jenengan jengkel kepada suami, ada doa sing marak kira jengkel. Nabi pernah ajarkan, wahai sahabat-sahabatku, maukah aku ajarkan? Jika engkau amalkan, engkau akan saling menyayangi. Nah, gelem apa mboten? Yaitu afsus salama bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Ini saling mendoakan. Doakan, insya Allah doa kalian itu mustajab. Engkau suami jadi gemati. Doa, ya Allah anugerahkan kepadaku suami yang gemati, penyayang, baik hati, lomo. Jadi dibayangkan, doakan begini, ya Allah sesungguhnya aku mencintai suamiku itu, maka sayangilah dia ya Allah. Nah, dengan nanti akan dibalas, nanti akan ditersnani luar biasa, insya Allah. Selanjutnya mau membahas apa? Dibahas sampai siku ilal marofik, sampai siku ojo nganti belang siku-sikune. Diputer tur digosok, mboten namung dipantur ki ngeten iki. Mboten. Digosok ngeten sela-selanya. Kanan dulu 3 kali, baru pindah kiri 3 kali. Karena Nabi menyukai mendahulukan sesuatu yang kanan dulu, baru kiri. Dalam hal apa? Nyisir rambut, nganggo baju, nganggo serandal, pakai makan, itu pakai tangan kanan. Kecuali kalau tangan kanannya nembe ke gerah, baru lain. Niku nih. Napa Mas sekalian? Oh, masuk kamar mandi kalau Nabi dahulu yang kiri karena tempat-tempat kotor. Nah, kalau keluar dahulukan yang kanan. Oh ya. Masuk kamar mandi leres niku. Masuk WC apa kamar mandi? Oh, kamar mandi. Oh iya. Masuk kamar mandi. Ya. Kemudian diantara adalah mengusap kalau sakit seluruh kepala. Dan kedua telinga termasuk bagian dari kepala. Coba kepala rano telinga ini pripun. Begini caranya. Baju begini, set ke belakang, depan, sisanya begini, set. Nah, ini diputer. Ini lebok ke sini, terus diputer, set gitu. Ini. Kenapa kok suruh telinganya diputer? Ternyata di telinga itu menurut pakar kedokteran banyak saraf. Ini Arab sehat, kita anunya wudulah seperti wudu Nabi, insya Allah saraf kita akan menjadi sehat.
Itu mengusap apa? Cukup nih sekali saja. Kalau mengusap apa? Kepala. Di antara. Ini dengan catatan kalau di apa? Di depan di ruangan yang khusus nih. Tapi kalau ibu-ibu di ruangan yang terbuka mungkin tidak ada, bisa di atas kerudung dengan syarat tadi pakai kerudung niku nek iso punya wudu rumiyin. Sehingga kalau dia batal cukup nanti bisa mengusap di atas kerudungnya atau mungkin di selai. Yang keempat, membasuh kedua kaki hingga kedua mata kaki ilal ka'bain. Hal itu sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat 6. Surah apa nih wau? Ayat pinten? Napa nek badar iki terus cerdas. Mbak celing ngene. Al-Maidah ayat 6. Moga kita waos ben tambah ganjaran membaca Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Moga a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wa amsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Perintah wudu menika Allah langsung yang memerintahkan dalam surah Al-Maidah ayat 6. Menika ya ayyuhalladzina amanu, wahai wong-wong kang sing beriman. Ciri-ciri orang beriman wong senantiasa menjaga amal yaitu yang wajib Allah perintahkan. Jadi termasuk sholat itu modal pokok kula panjenengan sedaya nek dipikir bisnis niku sholat wajib itu modal. Nek wong napa sida kok ora sholat wajib randi modal untuk masuk surga kecuali satu tadi yaitu tauhid yang benar. Nek nek sholatnya bagus ya wis tauhid bener modali akeh. Wonten-wonten sing wong Islam kok sholatnya jling-jlong menyia-nyiakan modal. Ini modal. Nek wis sudah modalnya bagus tambah sholat sunnah, ini merupakan keuntungannya. Jadi maka Allah memerintahkan idza kuntum sholat, jika engkau sholat faksilu bersihkanlah wujuhakum wajah, waidiakum tangan sampai siku, wa amsahu biru'usikum mengusap kepala dan membasuh kaki sampai mata kaki. Ini yang wajibnya. Nek mau di atasnya boleh. Tapi le cincin ampun lombong-lombong aja dur-dur. Maka dengan nek wudu wah aku boleh melebihkan dari di atas mata kaki boleh. Dengan catatan tempatnya ya rada tersembunyi. Ora kok terus wah aku lagi sunah langsung dilungan buka kunjung kabeh. Jangan. Kenapa kok kita itu tangan dibasuh, wajah dibasuh, kepala, kaki? Karena anggota badan ini sing kadang sok berbuat dosa. Sing ngapusi colong jukuk napa? Tangan. Sing lisan sing nyelekit napa? Mulut kita. Sing delok sing rapatyo anu napa? Mata. Ternyata Allah Maha tahu anggota ini kenapa dibasuh ping 5 gitu. Karena anggota ini sering berbuat dosa.
kaki niki sok melangkahkan tempat-tempat yang tidak diridhoi dosa. Tetapi kalau kaki digunakan untuk kados ngeten iki, wah ini kakinya kaki yang berbarokah, gitu. Mensyukuri nikmat kaki. Banyak orang sing napa kakine ra ono kepengin sampai kemana-mana dipangkat gitu. Nah, orang rela dipapah dan lainnya berangkat. Ini diantara menikmati syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung termasuk bagian dari muka. Termasuk apa? Wajah. Dilakukan karena Allah Ta'ala memerintahkan dalam kitabnya yang mulia membasuh wajah muka. Di samping itu telah sah dari Nabi SAW, beliau terus-menerus melakukan kumur-kumur dan injisat setiap kali wudhu itu selalu berkumur-kumur dan selalu memasukkan air ke dalam hidung. Contohnya ngeten niki. Tangannya seperti ini, tangan, ambil air, kemudian kumur-kumur, nah iso langsung masuk mulut sama sekaligus hidung. Baru keluarnya ke kiri. Set. Nah itu. Nah kalau puasa memasuknya jangan terlalu dalam. Dan jalan nyedot ki mboten terlalu napa? Nyedot jangan terlalu, nanti tidak katut melu ngombe gitu. Kalau kalau puasa kumur-kumurnya itu kumur-kumur tetapi tidak napa sampai nyerotnya itu loh, nyerotnya pakai hidung tidak sampai, nah itu malah pusingnya. Itu cuma gini aja. Ya. Itu sehingga Nabi setiap mau berwudu selalu apa nih mau berkumur-kumur dan karena wudu ini adalah suatu yang penting. Lagi pula Nabi memerintahkan berkumur-kumur, memasukkan air dalam hidung. Idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'un tsumma la yasad. Apabila seorang di antara kalian berwudu, maka masukkanlah air ke dalam hidung lalu keluarkanlah. Kenapa nawa? Kan ngetokin. Kemudian sekalian, yang kelima adalah ini wong lanang menyela-nyelai jenggot, sehingga ada jenggot nih, jenggot kula namung 8 sithik. Syukur lagi ming semanten iki kahanane nggih dipun tampi. Soalnya nek mboten ten jenggot kok ndak kula di darani wong wedok ngono. Dan pernah dulu di mana di Saudi itu dulu ada orang Pakistan itu seneng kalih kula niku. Nah, kula dereng metu jenggote riyen. Kita darani wong wedok aku aduh tak gini kan terus. Dan ini adalah sunnah yang dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sela-selai ini diantaranya. Kemudian menyela-nyelai air pada jari jemari dengan tangan dan kaki, jari-jarinya diselai. Saya sering melihat tuh orang nyuci kaki cuman diguyur tok tanpa digosok. Cuman dia gini loh, gini kan loh. Itu harusnya dia selai begini caranya, gini, gini. Sampai belakang tumit itu jangan sampai kering. Maka Nabi mengancam celakalah tumit-tumit dari api neraka. Maksudnya apa? Yaitu tumit ketika wudu tidak kena air. Nah itu sampai demikian mengancam Nabi SAW. Jadi kalau wudu mungkin digosok, disela-selai sebagai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu kalau biasanya anak-anak wudunya tidak selesai diingatkan, digosok biasanya digosok terus meduk tuh nggih. Sing meduk lah panen niku. Gagal. Kulit. Kemudian diantara ini adalah wajib yang ada sunnah wudu. Waktunya tinggal 5 menit. Nah, gitu. Sunnah wudu. Penayam nggih Bu nggih, pun badhe kondur gitu. 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 Ayo pokoknya kita dinikmati nggih. Nggih bar kondur terus ditutup ke dalam gitu. Lha napa? Lengrit tak.
Sunah wudu nggih menika siwak. Siwak yang nek iso gosok gigi sebelumnya. Maka Rasulullah SAW, kalaulah sekiranya aku tidak khawatir memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan untuk bersiap setiap kali wudu. Siwak itu kayu cilik nih kok. Nek mboten nonton siwak nggih odol atau sikat gigi. Nek mboten odol nggih boto. Botone digosok gitu. Terus dingenek-ngenekke. Makanya gigi para pinisepuh biyen iki kuat-kuat gitu. Ale. Ning gosoke sakniki nggo boto. Nek sakniki mboten kuat-kuat, oton sing dikawat barang kok sakniki. Dipageri. Ini gitu. Sunnah sebelum. Kemudian sunnah selanjutnya mencuci kedua telapak tangan 3 kali, ping telu. Sunnah sebagaimana dilakukan dalam riwayat Utsman bin Affan yang mengisahkan wudhu Nabi SAW, di mana beliau membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Nek iso aja lebih, nanti ndak boros gitu ya. Jangan. Al mubadiru ikhwanu setan loh. Mubadir itu temannya apa? Setan. Ojo meskipun le wudu ki ning sungai, wah banget nih, ojo nganti luwih saka ping 3. Kumur-kumur dan insaki sunnah, dan bersungguh-sungguh ketika boten poso. Sunnah juga adalah mendahulukan anggota wudu kanan daripada yang kiri, karena ada hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Nek kepecet kok delelah biyen aku keluar kiri rene Pak nggih, terus kanan ya ora apa-apa. Ning sunahnya kanan dulu. Sunahnya menggosok, karena ada hadis Abdullah Zaid, karena sing wau yang kanan dulu itu, karena Rasulullah SAW yuhibbut tayamuna fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa duhurihi wa fi sya'nihi kulli. Adalah Rasulullah SAW, beliau mendahulukan anggota yang kanan dalam hal apa? Dalam mengenakan alas kaki. Alas kaki itu apa? Terompah, serandal, apa malih? Sepatu, teklek. Dia menundukkan yang kanan, menyisir jungkatan, mendahulukan yang kanan. Bersuci dan dalam seluruh menika ya ihwalnya. Ini dahulukan ini, kecuali tadi masuk nih ke kamar mandi. Ya boleh mengatakan sekalian zakat kita aturakan. Salah satu sunnah juga membasuh 3 kali. Nek wajibnya 1 kali. Nek umpama duwe banyu kok ming sak minten iki, sak gelas, itu cukup untuk wudu. Ya maka sing diwasuh wajib mawon ping pisan-pisan mawon. Nek ping 3 kan sunnah, wajibnya sekali basuhan. Mungkin ten gunung kok banyune mepet, ya, maka bisa tuh aqua atau bisa di gini saus. Sing penting teles satu kali. Ning nek mau banyune limpah-kimplah, banyu kok kimplah-kimplah gitu. Ya sunnahnya 3 kali. Sebelum saya tutup ada pertanyaan. Monggo Bu. Kalau mengelap air wudhu boleh nggak Pak? Jadi habis wudhu terus kita berdoa, terus tidak pakai anduk. Mengelap wudhu pakai anduk, maka ini ya, dibolehkan kalau selama yang untuk ngelap itu pancen suci, bersih. Nah, khusus jangan bukan ngelap kompor terus ngelap. Aku malah tambah loh. Boleh, tidak apa-apa. Namun kalau seandainya dibiarkan itu lebih bagus. Karena apa? Karena bisa menggugurkan dosa sepanjang 1 teses terakhir. Tetapi kalau seandainya nanti kok malah kademen, malah bikin kelopok-kelopok,
klopoh jenenge apa niku? Koploh jenenge apa niku? Kopoh. Maka silakan boleh dilap asal lapnya memang bersih. Karena yang sah wudu itu kan membasuhnya itu nih. Pas sudah sisanya air kan ya itu tadi boleh. Tetapi kalau mau membiarkan selama tidak kopoh-kopoh ya tidak mengapa. Bolehnya mengusap boleh-boleh saja dengan syarat apa nih mau? Kainnya kain yang bersih. Insyaallah wallahu a'lam bishawab. Kan itu. Nggih, Bang Bu. Menawi nembe wudhu pertengahan terus kentut. Nggih. Ulang. Iya. Ulang. Nggih, pertanyaan yang saya ketika pertengahan wudhu kok kemudian ngentutnya cilik nama gede nih. Ya tahu. Wonten sing ngentutnya maktut makbes. Maka dalam hal ini membatalkan wudhu mengulangnya dari awal. Karena salah satu yang membatalkan wudhu itu adalah sesuatu yang keluar dari dua lubang. Lubang kemaluan, dubur belakang dan belakang. Air ataupun ngentut angin iki wau. Walaupun sing keluar dari kemaluan, tapi harus semua dicuci. Dulu ada sing ngentut kan nggon sing iso kok Pak kok ndak kabeh di basuh. Terus akhirnya apa? Sing dituthuk sikil kok sing ngomong akhirnya apa? Sikil itu tidak ngene iki. Sikilmu tak idak kok sik omong mulutmu. Ngono. Ya itu. Artinya apa? Artinya ya syariat demikian. Kalau ngentut maka diulang dari awal. Nggih. Nggih, monggo Bu. Nika sampun niki nggih WC, keran WC, Nggih. keran mandi. Nggih. Niku nek mandi Di kamar mandi. Boleh-boleh saja asalkan membaca bismillahirrahmanirrahim, tidak boleh dijaharkan. Karena apa? Tidak boleh membaca kalimat-kalimat yang mengandung kalimat Allah di dalam kamar mandi karena kemuliaan nama Allah Subhanahu wa taala. Dibatin saja. Nggih, dibatin saja. Nggih. Boleh dibatin. Kalau niat kan sudah dari awal, sudah mau wudhu itu udah niat dari awal, baru bismillah. Nah, niat dulu, baru baca bismillah. Niatnya kan sudah dari sejak mau melangkah ke kamar mandi, arep itu wudhu. Nah, yang keran sudah punya niat. Ya, jadi itu tadi baru bismillah. Jadi boleh saja, tetapi asal membaca bismillahnya tidak di dalam kamar mandi. Di luar kamar dibatin, maksudnya dibatin kamar mandi tidak. Kamar mandi dan di situ kan Malah bagus. Di kamar mandi ya boleh. Kalau maksudnya yang tidak boleh itu di dalam kamar mandi plus WC-nya itu tidak. Pokoknya di dalam kamar mandi tidak boleh, karena kamar mandi tempat buang-buang kotoran. Meskipun kamar mandi terbuat dari marmer keramik meling-meling gitu. Iya, tempat buang air kotor kan itu. Maka walaupun demikian tidak boleh bismillah dijaharkan. Tidak boleh. Ya dibatin saja. Ngaten gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Sampun mboten-mboten? Makaten saged kita aturaken, insyaallah nanti kita sambung sunnah-sunnah wudu karena waktu juga yang harus second kita ada doa, nanti doa wudu ada 3 macam doa setelah wudu. Nanti insya Allah kita ada waktu dan kesempatan insya Allah nih, padahal tidak insya Allah nanti kalau nggak banyak insya Allah nanti tidak janji. Insya Allah kalau menghendaki kita sambung kembali. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.